April itu penutupan ikhtitam majelis berdakwah. Saling sampai yang tidak tahu mudah-mudahan bisa diberitahu. Insyaallah pada malam tersebut akan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pada malam hari ini juga kita berkumpul di tempat ini. Tidaklah kita keluar di tempat ini melainkan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit di antara kita. Allah angkat dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi tidak berpanjang lebar, kita mintakan kepada tamu kita untuk memberikan mau'izatul hasanah pada malam hari ini pada guru kita Ustazuna Al-Habib Hamid Barakbah, wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad, sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru anggota Majelis Ratib Al-Hadad wa Da'wah di Balikpapan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nastadlil bihi ridha wa nastadfa' bihi amma qad naha wa ma madha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu al-murtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in fi kulli ihjamin wa imda. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kita semua muliakan, sahibul majlis Fadilah Al-Habib Farhan Al-bin Hamid wa akhihi Al-Habib Firhat Al-bin Hamid, dan juga segenap keluarga beliau berdua, dan juga terkhusus sahibul majlis Al-Ustaz Al-Habib Abdul Rahman bin Taufik bin Syahab, dan juga hadirin anggota Jamaah Majelis Ratib Al-Hadad wa Da'wah Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus adik-adik semuanya yang tadinya semangat, jawabnya semangat, itulah yang paling khusus salamnya. Ya. Insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, amin. Mendapatkan dari Allah, amin. Dan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini, pada malam ke-16 di bulan Sya'ban. Ya, tadi malam kita semua sudah membaca amaliyah daripada bulan nisfu Sya'ban. Ya, tidak terhitung banyaknya doa. Ya, mungkin dari doa sekecil-kecil sampai doa di dalam kubur mungkin disampaikan. Doa di dunia sampai doa akhirat masuk dalam. Doa fulus kecil sampai fulus besar, pecah-pecahnya masuk dalam doa kita. Mudah-mudahan terutama doa kita tidak lepas, kita minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang kenikmatan tidak ada duanya, kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berarti kalau sudah ngamalkan doa amaliyah bulan nisfu Sya'ban, insyaallah kita semua tidak ada dosanya, sudah dihapuskan oleh Allah. Amin. Itulah keuntungan, kegunaan, manfaat orang-orang yang suka hadir majelis ilmu. Ya, mereka tahu dan mereka bisa mengamalkan. Mereka bisa merasakan kelezatan daripada ilmu dan amalnya. Bahkan kalau sudah keseringan ya mengamalkan ilmu, mereka bisa memberikan dan membagikan kepada kerabatnya, temannya, adiknya, ya bahkan kepada orang tuanya kasih tahu, mereka kasih tahu. Ya, sampai ada seorang majlis taklim, ya, dia ngasih tahu ibunya, bu, ibu tuh jelek kalau tidak pakai jilbab. Tahunnya awak kecil. Padahal dia dapat dari majlis ilmu sehingga dia bisa memberikan manfaat masukan kepada ibunya yang tidak suka pakai jilbab. Akhirnya ibunya lama kelamaan karena sering disampaikan oleh anaknya baru sadar bahwasanya inilah hasil daripada anak yang suka majlis ilmu.
Ya, anak yang suka majlis ilmu bukan membawa duit, bukan membawa bingkisan, ya setiap malam tidak. Tetapi mereka mendapatkan ilmu dan hati mereka tenang, hati mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak rokok-rokokan. Ya, apalagi narkobaan. Ya, apalagi yang lainnya yang keburuk-keburukan yang lebih brutal lagi. Itulah yang mereka dapatkan, yang kita dapatkan dari hadir majlis ilmu. Apalagi kita bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan tahu tak? Bulan yang kita diwajibkan puasa. Pagi apa siang puasanya? Apa malam puasanya? Bukan malam. Bukan. Puasanya dari pagi fajar sampai maghrib. Malam puasa tak? Beda. Ya, itulah bulan suci Ramadan. Kata Nabi, barang siapa yang hadir majlis ilmu pada malam Ramadan, ya, maka setiap langkahnya lebih mulia, lebih afdal daripada 1000 rakaat. Nah, makanya kalau ada majlis ilmu di bulan suci Ramadan, ya maka hadirilah majlisnya. Tapi ujiannya berat. Ya, tidak lagi majlis taklimnya di habis isya, habis maghrib, tidak. Seperti ini lemah, ya. Habis tarawih ada makan makanan, hadir majlis salatul hadat, tidak. Tapi majlis taklim di bulan suci Ramadan, ya setelah atau menjelang tarawih ataupun menjelang buka atau lagi menjelang atau habis subuh, ini ujiannya berat, tapi fadilahnya yang sangat besar. Oleh karena itu, ya kalau kita gemar majlis ilmu, kapanpun dan dimanapun, ya ada waktu kita bisa hadir di majlis ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang mendapatkan ilmu dan hobi ilmu dan mengamalkan ilmu serta mendapatkan kelezatan daripada ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Berarti kita bersyukur nih kepada sahibul bait, sahibul majlis, ya yang sudah mengajak kita untuk hadir di majlis seperti ini. Ya. Ini berarti kembaran daripada majlis Hadadul Qulub. Ini ashab kita nih, ya majlis Hadadul Qulub dari Sekojo, Sekojo. Alhamdulillah kita setiap malam Jumatnya kita membaca hadad dan dengan tausiah, nasihat pelajaran dan lain sebagainya. Ya, dan mereka pun alhamdulillah semangat dari mana-mana sampai ke Masjid Agung sana hadir. Ya, alhamdulillah. Dan majlis ratibul hadad berarti banyak ya. Tidak hanya 1, 2, 3 sampai di Indonesia ini banyak. Ini keberkahan daripada sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, dikatakan bahwasanya ya, Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi dia umurnya 44 tahun, tapi karangannya banyak. Karangannya yang terkenal, ya, kitab Al-Adhkar. Ulama mengatakan andaikan Imam Nawawi umurnya sama seperti Imam Ghazali, maka niscaya dia pun akan mengarang kitab lebih banyak lagi daripada Imam Ghazali. Tapi umurnya tidak panjang, tapi keberkahannya disebut sampai akhir zaman. Dan begitu pun juga Imam Asyadili. Imam Asyadili ini adalah orang yang memiliki, ya, bukan pada karangannya, tapi pada muridnya. Muridnya yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Ulama besar, muridnya beliau. Jadi ada ulama yang dia ada yang dengan kitab-kitabnya, seperti Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali. Ada yang dengan murid-muridnya seperti Abu Hasan Asyadili. Ada yang lagi dengan anak-anaknya, manfaatnya seperti keturunan-keturunannya seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, sampai akhir zaman keberkahan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim yang doanya tadi kita baca terakhir itu luar biasa. Ya, anak-anaknya mempunyai kelebihan daripada yang lainnya. Dan juga ada lagi, ya, dengan ilmu-ilmu yang lainnya yang tidak terhitung, yang sedikit-sedikit tapi manfaat. Tapi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mempunyai kelebihan dengan kitab-kitabnya, dengan anak-anaknya, keturunannya, ya, dan dengan murid-muridnya. Jadi rangkaian keberkahan Sahibul Maulid, Sahibul Ratib kita ini, ya, pada muridnya, pada anaknya, pada kitabnya, pada ilmunya ada segala lengkap. Makanya ya Ratibul Haddad dibaca ini sangat bagus sekali dan banyak kita dapatkan, ya, keilmuan, manfaat majlis-majlis ilmu yang di situ dibaca, dibahas, dikaji tentang kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Luar biasa keutamaannya. Makanya
Majlis Dakwah Ratibul Haddad saat ini mengajak kita untuk mengkaji ilmu, untuk mendapatkan keberkahan daripada Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Itu baru dari kitabnya, baru anak-anaknya, dan juga dari murid-muridnya. Ini yang lebih dahsyat lagi, wiridnya. Jadi yang kita baca itu Ratibul Haddad ini lebih daripada itu semua. Ya, wiridnya yang diajarkan, yang didawamkan, yang diijazahkan kepada siapa yang menginginkannya, yaitu bacaan wirid Ratibul Haddad yang luar biasa, yang dapat kita rasakan keilmuannya, manfaatnya, doa-doanya, yang kita dapat rasakan di majelis ilmu, di rumah, di pasar, di tempat pengajian, bahkan tempat-tempat bela diri pun masih di situ ada amalan-amalan Ratibul Haddad. Begitu hebatnya amalan Ratibul Haddad ini yang diajarkan, yang diwariskan oleh Habib Abdullah bin Ali Haddad yang luar biasa ini. Oleh karena itu berarti majlis kita ini manfaat insyaallah. Ya, kita yang baca ini luar biasa berarti. Apa yang kita pelajari, yang kita hadiri pada ini, tempat ini seperti ini adalah suatu yang sangat bermanfaat, yang sangat berkah. Ini keberkahan yang luar biasa kalau kita mendatangi, menghadiri majlis-majlis seperti ini, terutama di situ dibacakan Ratibul Haddad. Sama kita juga di Sukoharjo membaca Ratibul Haddad. Mungkin majlis beliau ini lebih banyak cabangnya. Cabang berapa? 7, 8, 12. Cabang ini sudah 12. Kalau kita cuma besi cabang dulu. Nah, insya Allah berarti kalau satu saja berkah, apalagi kalau 12. Nah, berarti insya Allah membawa dan mendatangkan keberkahan majlis Ratibul Haddad ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang juga kita harapkan, keberkahan demi keberkahan daripada mereka para ulama, mereka para kitab-kitabnya, para wirid-wiridnya, wirid-wirid yang dibawa oleh ulama. Ini yang kita harapkan keberkahannya. Bahkan tidak usah kita hadiri, tidak usah kita sering kita mendatangi ilmu ustadz siapapun yang tidak ada berkahnya. Jadi carilah guru ataupun bacalah kitab ataupun dekatilah seseorang ustadz ataupun teman itu kalau ada barokahnya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, beliau adalah ulama wali kutub, ulama besar pada zamannya. Beliau masih tua dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tapi kalau ada habaib datang dari Hadramaut, ada ulama datang dari Mesir, dan semua daripada orang yang soleh yang ada berkah, beliau datang, beliau kunjungi. Kenapa? Yang dilihat bukan orangnya, yang didatangi bukan sosoknya, bukan apa yang dia bawa, tapi keberkahan yang ada pada itu. Sehingga beliau dapatkan anak yang luar biasa juga, dapatkan keturunan yang luar biasa juga, senantiasa keberkahan itu. Jadi ibarat air, kalau kita isi terus, kalau kita isi air putih, maka akan di dalamnya putih. Kalau isinya berat, berbobot, ini bukan untuk minum, bukan. Iya, lagi Ustaz nak minum aja, ini untuk minum, bukan. Kalau isinya berbobot, isi terus, lama-lama tumpah. Nah, begitu pun juga keberkahan yang seseorang dapatkan. Kalau dia banyak berkahnya, maka akan dia mudah dilihat baik, sudah dapatkan berkah. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salih, Umar bin Abdul Rahman, Syekh Abdullah bin Ali Haddad, Syekh Muhajir, dan semuanya orang-orang yang banyak mendapatkan keberkahan karena mereka banyak mendapatkan keberkahan dan mengambil keberkahan sebelumnya. Jadi jangan coba-coba ini banyak berkah. Itu sedih. Ada mana? Ada masak apa bukan? Berkah masak apa itu? Jadi orang yang banyak berkahnya, maka akan keluar dirinya keberkahan. Tiupannya berkah, apalagi ilmunya, sosoknya, ludahnya. Bagaimana ludah Nabi Muhammad SAW? Tanduknya Nabi Muhammad SAW. Dan juga para ulama begitu boleh. Banyak sering tahu, ulama itu yang mereka mempunyai keberkahan. Jadi begitu keberkahan
Kita harus cari terus sampai kita dimanapun kapanpun, cari berkah dulu, baru kita mau jadi orang berkah. Jangan kita ngomong dah aku ngomong banyak berkahnya. Ada orang datang habaib, ada ulama, ada orang banyak berkah, habis umat datang, kita tak tahu baik anaknya berkah. Nah, berarti orang itu tidak punya berkah. Orang yang sering dapat mencari keberkahan, maka dia pun akan mendapatkan dan banyak memiliki keberkahan. Nabi Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan, ya talabna minhul qur wa talabna minnal qur. Kami mencari dari seseorang dari mereka penduduk Tarim, keberkahan. Ada ulama, ada habaib, ada masyayikh yang penuh berkah, datangi, minta keberkahannya, ambil keberkahannya. Ada yang dari ilmunya, ada dari anaknya, ada dari kitabnya, ada dari jasadnya, ada dari amalannya, ada dari rotibnya. Ambil semua keberkahan itu. Kata beliau, kalau saya sudah mengambil semua keberkahan yang ada penduduk Tarim, setelah itu wa talabna minnal qurb. Setelah itu wong berebut minta mendatangi kami, mendatangi saya keberkahan itu. Beliau yang sahibul barakah, yang banyak ilmu, banyak manfaatnya, mencari keberkahan dulu. Kita ni tidak, hidupnya masih ngiler, ya, hidupnya masih ngiler, ngomongnya masih ngaco, ya, mata kita pun masih ngaco, ya, tidak nyari berkah. Gimana mau dapat berkah dan gimana kita mau mengeluarkan berkah? Ya, kita udah di sisi, gimana mau berubah? Ya, kita cari berkah dulu sebanyak-banyaknya. Ada orang tua, ada orang berilmu, ada seorang berkah, ada yang punya amalan, dan setelah cari, ambil semua. Ya, setelah beliau banyak dapatkan keberkahan, baru uang berebut mencari keberkahan dari beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Luar biasa keutamaan yang beliau miliki, beliau ajarkan senantiasa beliau ajarkan. Dan kalau ilmu agama itu jangan kita bahir-bahir menyebarkannya, ajarkan, sebarkan, ya, agar ilmu itu akan tambah manfaat dan tambah berkahnya. Keutamaan daripada ilmu agama ini luar biasa. Ya. Andaikan ilmu matematika itu bisa bermanfaat bagi orang yang mengambilnya, memilikinya, ilmu fisika, ilmu kedokteran, maka ilmu agama ini ibaratnya sudah ada manfaatnya, ada berkahnya lagi. Ya, ada manfaatnya, ada berkahnya lagi. Ya. Yang mana mereka pada zaman dahulu, ya, ini berusaha untuk mendapatkan ilmu daripada ilmu agama. Tidak mereka belajar, kecuali mereka berusaha untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu agama. Ya. Makanya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mendekat kepada orang-orang soleh, ya, mendekat dan apalagi ikut bisa belajar kepada orang-orang soleh. Apalagi kita mendapatkan ijazah dari orang-orang soleh. Ya. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian orang-orang yang soleh, orang yang mutakin, orang-orang yang soleh. Sehingga kita, ya, akan mendapatkan keberkahannya. Dinyatakan bahwasanya orang yang soleh itu bisa memberikan manfaat kepada 100 orang sebelah kanan dan 100 sebelah kiri, depan belakang. 100 orang, 100 tetangga-tetangganya, 100 rumah. Itu kalau memberikan keberkahan, itu diam baik, rumah diam baik, orang yang sebelah tetangga diam, tapi mendapatkan keberkahan. Bagaimana kalau orang yang dekat dengan orang soleh? Lebih daripada itu pasti dapatkan semuanya. Ya, orang yang soleh itu, ya, walaupun mereka sudah meninggal, maka ilmunya, keberkahannya masih ada. Ya, tapi kalau orang bodoh, ya, maka dia sudah meninggal, hilang galau-galaunya, tinggal namanya baik. Maka itu yang kita harapkan, keberkahan demi keberkahan agar kita dapatkan. Nah, sekarang ini, ya, menjelang Ramadan, kita harus siap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar, ya, hari-hari kita ini berkah. Ya, jadi kita isi hari kita ini dengan keberkahan demi keberkahan, ilmu demi ilmu, manfaat demi manfaat. Karena orang yang tidak mendapatkan ilmu, ya, maka dia akan merugi. Perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya, banyak ilmu dengan sedikit ilmu,
bagaikan orang yang mayit. Kalau mayit itu orang yang mati, orang yang tidak berilmu mayit itu. Dan orang yang berilmu orang yang hidup. Oke, bayangkan kalau setengah-setengah, malas nyari ilmu, malas untuk mengamalkannya, mati suri. Kira-kira kalau cantik dia, kira-kira galak kalau dia mati kawin, sudah mayit, tidak cantik tapi kalau kawin mau cantik tapi sudah meninggal, tidak baru setahun meninggal juga. Ya, walaupun bagus, walaupun ganteng, walaupun hebat, tapi kalau dia mayit maka tidak ada yang dekatnya. Begitupun, walaupun bagus, walaupun ganteng, walaupun bagaimana, tapi dia bodoh. Ya. Bodoh itu gimana? Kalau kita ajari, sudah tahu. Nah, itu orang bodoh berarti. Bapak katakan jangan dekat-dekat orang yang ahmak. Ahmak itu lebih dari bodoh. Bocah ini nih, cara kalau kita tuh baca rotib itu begini. Salah aja ya, aku tahu. Tapi kalau orang pintar, macam mana biar dapat belajar ilmu tadi dengan baca rotib tadi. Dia senantiasa untuk berusaha untuk mendapatkan ilmu. Itu orang pintar. Ya. Walaupun kita sudah tahu, kalau ada yang memberitahu, mungkin ada kelebihan daripada rahasia orang yang ngejuk tahu. Apalagi wong yang ngejuk tahu tadi, wong yang berilmu dapat dari gurunya. Gurunya itu orang soleh, kita dapat berkah. Jangan mentang-mentang sudah tahu, cuma baca roti hadat. Enggak, saya cari ya, sudah tahu. Jangan, mungkin dia dapat ijazah dari wali, dapat ilmu, ya. Mungkin dia dapat ilmu dari orang yang soleh, dapat ilmu dari orang yang mengamalkan ilmu. Maka itu lain, beda daripada ilmu kita dapatkan dari YouTube. Ya, beda ilmu yang kita dapatkan dari nemu di jalan. Ada nemu jalan, ini apa nih? Doa tahlil. Jamiah khairul dakwah. Tulisannya dapat ilmu kita, tapi beda dengan orang yang kalau kita dapatkan ilmu dari orang ijazah langsung, dari wali, dari orang soleh, maka kita akan dapatkan keberkahan. Jadi orang yang berusaha, orang yang pintar adalah orang yang berusaha untuk mencari terus ilmu. Kalau dia sudah merasakan kenikmatan ilmu, dia malas untuk dia untuk main, banyak main. Malas dia untuk untuk sia-sia hidupnya. Bukan malas. Lebih baik dia merasakan kenikmatan ilmu. Makanya Allah mengatakan ya, daripada cara kita menuntut ilmu itu 7 tahun menuntut ilmu, 7 tahun kita mengamalkan ilmu, dan 7 tahun kita mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Belajar, mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Jadi 7 kali 3 21. Kalau mulai belajar umur 30 tahun, kali tambah 21 berarti 21. Seorang ngaten dulu berarti. Ya belajar ilmu berarti belum selesai. Ya. Maka niscaya ya satu ilmu kita dapatkan dan kemudian kita amalkan, kemudian kita ajarkan, itu adalah keberkahan daripada ilmu. Jadi tidak salah banyak ilmu itu, tapi biar satu, tapi kita amalkan dan kita ajarkan. Ada diceritakan seorang majusi, mana dia bukan beragama Islam, tapi dia sangat menghormati orang yang berpuasa. Akhirnya dia melihat anaknya makan di bulan puasa, langsung dimaganya dan tapoknya. Tidak menghormati orang lagi berpuasa. Hanya dimarahinnya, ditapoknya anaknya tadi. Akhirnya setelah beberapa waktu si majusi tadi meninggal. Orang lain tidak tahu karena bukan Muslim, jadi kuburkan secara mereka. Akhirnya apa? Orang soleh melihat dan bermimpikan orang majusi tersebut dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, seperti dia berada dalam surganya Allah. Dan ditanya, bulan, kau kan orang majusi, kenapa kau masuk surga begitu? Kawan yang udah tahu, aku nih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini karena saya menghormati bulan suci Ramadan. Jadi dia berpakaian bagus dalam keadaan yang bagus dan dapatkan surga dari Allah karena dia menghormati bulan suci Ramadan. Bukan sebaliknya, kita disuruh menghormati wong yang tidak puasa. Jangan menghormati wong yang puasa.
Kalau yang tidak puasa kita hormati, tambah tidak puasa, besok tidak puasa lagi dia. Iya. Ada budak kecil siang-siang umur berapa? 11. Wah, udah balik. Siang-siang makan es. Ini dia duit kalau tidak puasa. Besok tidak puasa, ada lagi. Coba kalau orang yang puasa, iya, ingat 100.000. Oh iya, hormat berarti puasa. Orang yang menghormati bulan suci Ramadan, Allah akan muliakan dia, Allah akan hormati dia. Ini orang yang menghormati. Cak mana kalau yang puasa? Lebih daripada itu. Akhirnya kenapa? Karena saya menghormati orang yang berpuasa, sebelum saya meninggal didatangi oleh malaikat dan saya dimasukkan di dalam istana. Ini keberkahan orang yang menghormati orang yang berpuasa, menghormati bulan suci Ramadan, yang begitu bagus, ya begitu mulia kemuliaan orang-orang yang tersebut. Apalagi kalau kita berpuasa dan mengindahkan hari-hari puasa. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang min ahli shaimin, orang-orang yang min ahli qaimin, ya, berpuasa dan melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan. Dan kalau bisa tahun ini kita lebih baik daripada sebelumnya. Ya, tadinya kita hanya sholat 8 terus. Kenapa sholat 8? Ya, sebelah rumah itu sholat 8. Nah, kelemahan jadi setiap tahun disitulah. Ya, kalau bisa sholat yang kita selama ini belum pernah kita lakukan. Ya, kira-kira di luar Ramadan ada tak sholat 20 rakaat? Ada, 2 rakaat Pak dia, alhamdulillah. Ya, kau beli 4 rakaat, alhamdulillah. Nah, maka amalkanlah, lakukanlah, carilah ya amalia tersebut 20 rakaat. Ya. Kalau kita sudah pernah 20 rakaat, cari yang lebih daripada itu. Ya. 40 rakaat atau 60 rakaat. Ya. Ataupun witirnya cari yang banyak. Witirnya biasa kita 21 kan? Ada yang nganyang pula, sekaat boleh tak? Oh, kau ni. Sudah 21, masih nganyang pula. Kita minta yang banyak, ini nganyang lagi pula. Tambahin dari 21 menjadi tambahin lagi. Tambah habis di rumah, habis sholat, tambahin 2 rakaat, tambahin 2 rakaat, 4. Ya. Jadi semuanya menjadi 5, ya, tambah 2, 6, 7 rakaat berarti. Di rumah 4 rakaat, ya, di musola atau masjid tadi 3 rakaat. Jadi 7 rakaat. Nak nambah lagi, tambah 2 lagi, jadi 9 rakaat. Nak nambah lagi 2 lagi, jadi 11 rakaat. Itu yang kalau bisa kita lakukan amaliyahnya lebih daripada yang sebelumnya. Jadi kita cari apa yang kurang dari kurang banyak dari sebelumnya. Ya. Jadi kalau musola yang biasa 8, ya jangan diangkat binian, ya Ramadan itu. Kita cari akrabi yang lebih banyak. Ya, mutakin alhamdulillah, tapi asal kuat khataman Quran. Kuat tak kalau khataman Quran? 1 juz 1 malam. Kuat tak? Kuat tak, tapi nyampak terus, ngantuk. Iya. Carilah tempat-tempat atau amalia yang lebih daripada yang sebelumnya. Dan begitu pun juga nikmati amalia puasanya. Ya, tidak Umar itu ngomong aku paling senang kalau puasa itu ngasuh haus. Kalau kita kalau baca puasa itu tidak ngasuh. Ya benar-benar. Ya benarnya kan. Ya. Beliau paling senang kalau puasa itu panas. Kita sebaliknya kalau bisa diguasi, di kulkas. Ya. Beliau paling senang. Beliau paling senang amalia yang berat. Nahi mungkar. Kalau kita ni kalau baca, ya kita tidak jingan mungkar. Beliau senang kalau lihat kemungkaran itu, nahi mungkarnya senang. Itulah beliau orang-orang yang soleh. Baca Qurannya juga. Ya, kalau selama ini kita 1 bulan 1 Quran, tahun ini kalau bisa 1 bulan itu 2 kata. Ya. Mana caranya? Ya banyak caranya. Ya banyak jalan menuju Ramadan. Ya. Dan biasanya zikir salat malam tidak pernah. Tahun ini kita salat tahajud. Biasanya cuma 4, 2 tambah lagi. Sehingga kita betul-betul ngasuh ke hari rayanya. Jangan ngasuh ke hari raya cak budak kecil. Hari raya bang, hari raya esok lah. Baru. Ya soalnya budak kecil juga itu sama. Tapi kita ngasuh ke niat, nggak mau puas besok lebaran loh. Ya alhamdulillah, insya Allah lebaran. Cuma dong. Ya alhamdulillah puasanya ini capeknya, susahnya, beratnya, payahnya. Ya. Apa? Sekian. Saya tanya sama aku sampai.
Itu bawa gayanya. Jangan setan sama kita gemuk, kadang itu gitu makan banyak. Ya. Nah, pas bukunya nomor 1, ya. Pas sahur dibangun gitu. Diajak sholat, aku tahu. Nah, juga jangan juga sampai awal Ramadan semangat, tengah Ramadan lemas, akhir Ramadan hilang. Nah, jangan juga itu. Kemajuan di masjid musholanya. Ya mungkin kita juga ngaso. Awal Ramadan, semangat galau. Tak ada nasi bungkus. Tengah Ramadan sudah mulai lesu. Apa? Jalan. Iya, apa? Sekatan rumah. Aduh. Akhir Ramadan, petengah menjelang akhir sudah hilang gal-galanya, nyungsep gal-galanya. Ya, kono beli baju. Gimana itu? Nah, jangan seperti itu. Maka kita tambah akhir, tambah semangat raih daripada Lailatul Qadar. Ya. Kira-kira kita tidak dapatkan 100 sampai 10 Lailatul Qadar, jagoi 10 sampai 20. Mamang ini adang itulah kan. Pas 100 sampai 10 dah temu mamang Lailatul Qadar nih. Itu adang 10 sampai 20. Adang ini ada depan rumah tuh. Lailatul Qadar. Kan dia ada itu sholat, ya, ibadah. Tidak dapat akhir 10 terakhir itu gitu. Jangan lesu, jangan hilang. Sampai tidak dapat. Ya, kalau bisa kita dapatkan. Orang siapa yang mendapatkan alam Lailatul Qadar, ya, maka dihapuskan dosa-dosa selama seumur hidupnya. Nah, ini keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, yang luar biasa sekali. Jadi keutamaan daripada majlis-majlis ilmu seperti ini, majlis zikir yang luar biasa, ini yang harus kita dakwahkan. Ya. Kalau kita kecil sudah senang majlis ilmu, insya Allah besar kita punya ilmu. Ya. Kalau kita sudah besar punya ilmu, insya Allah terus tambah matang. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan kepada kita, zahir dan kita, sehatkan orang tua kita. Yang mereka adalah kesenangan mata kita, kesenangan hati kita. Allah sehatkan guru-guru kita. Mereka adalah yang memberikan siraman rohani bagi kita. Ya Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita sampai bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan Allah berikan semangat bagi kita untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tidak mau berpisah dengan bulan suci Ramadan kecuali kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terus semangat kita untuk beramal bulan suci Ramadan. Habis Ramadan jangan lupa hadir lagi majlis. Ya, habis Ramadan habis tamat. Jangan. Ya, tambah matang, tambah hebat, tambah semangat untuk mendapatkan majlis ilmu. Ya, para sahabat itu mereka tatkala pulang ke rumah mereka tambah semangat. Tambah teriang-iang wajah Rasulullah SAW. Tak sabar lagi untuk besok biar ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, begitu nikmatnya. Ya, dan begitu pun juga ya, mereka yang hidup pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu semangat mereka sahabat-sahabat itu. Ya, akhirnya ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, semangatnya semangat belajar ini?" Ya, seperti sahabat Nabi, seperti sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Sayyidina Utsman dan seterusnya. Iya, kata muridnya. Kalau dulu itu semangat mereka sahabat itu kenapa? Sahabatnya yang luar biasa. Sekarang ini kamu sahabat aku yang tidak luar biasa. Mereka hebat tuh karena sahabatnya yang luar biasa. Kamu sekarang ini sebagai sahabat tidak luar biasa. Jadi tidak beda jauh, beda daripada mereka dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Memberikan taufik hidayah kepada kita, senantiasa memakmurkan majlis taklim seperti ini. Ya Allah SWT sampaikan hajat-hajat kita, sembuhkan penyakit-penyakit kita, orang tua kita. Ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim ya Rabbana husna bi fadlihim wa aminna fi dharihim wa afatihim min al-fitnah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.